Yo, welcome guys. Balik lagi bersama AB Channel, channel yang seperti biasa akan selalu membuat kalian anteng, anteng seanteng-antengnya hingga lupa akan berkedip. Cangke tah panon. Oke, langsung aja melanjutkan film series yang berjudul Wednesday. Setelah kemarin kita bahas episode 1 sampai 2 berakhir pada kejadian yang secara tiba-tiba ada orang yang ngerepusin si Wed pakai karung goni. Nah, seperti apa kisahnya di episode kali ini? Kita gather episode 3 sampai 5. Tapi sebelum itu seperti biasa buat kalian yang suka dengan alur yang dibawakan oleh AB Channel, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari AB Channel. It's tight enough to cut off, sir. Bag over my head for optimal disorientation. Setelah kemarin ada yang ngerepusin, si Wade pun hanya bisa terdiam pasrah sebelum ia mengetahui salah satu dari mereka yang meskipun memakai topeng, namun karena kepoekannya, si Wade pun tahu siapa dia. You can take the mask off, Bianca. Ternyata mereka para murid Nevermore yang diantaranya terdapat si Botak dan Sapphire. Usut punya usut, klub Nightshade yang telah lama dinyatakan bubar nyatanya masih berdiri berkat kekuatan Mani alias Fulus. Hingga Bu Kepsek pun tak berdaya karena sudah dilogok Arthos, memberikan mereka izin untuk tetap mendirikan klub tersebut dan terungkap juga alasan kenapa 30 tahun lalu klub ini dibubarkan, itu karena terjadi sebuah insiden yang menewaskan orang luar. Lalu bagaimana dengan si Rowan? Apakah dia juga termasuk anggota klub ini? Dulu iya, tapi sekarang sudah tidak lagi karena sudah dikeluarkan sejak semester yang lalu. Question is, what are we gonna do with her? Mendengar hal itu, si Sapphire menyarankan untuk merekrut saja, melihat ke belakang yang ternyata orang tua si Wade adalah alumnus klub ini. Namun itu ditolak si Botak karena masih merasakan nyeri dan haneul yang begitu mendalam akibat kekalahan pada perlombaan di episode sebelumnya. Untie her. I freed myself 5 minutes ago. Sekembalinya ke Kobong, si Wade yang sudah mendapatkan buku yang selama ini ia cari, mencoba mengkajinya untuk mencari tahu dari pertanyaan yang belum dia temukan jawabannya. Kenapa si Rowan bisa bangkit dari mokatnya? Kenapa monster itu berkeliaran di hutan? Kenapa si monster menyelamatkan dirinya? Dan kalau benar si Wade berpotensi menghancurkan sekolah, lalu kenapa pada saat penghancuran dia sedang bersama peziarah? Jangan tanya saya dong, tanya pada subscriber AB Channel saja. Mereka pinter-pinter, karo masep dan karo melis deh. The best pokoknya mah. Sekolah akan mengadakan acara baksos di kota Jericho, di mana acara baksos tahun ini merupakan terspesial karena di puncak acara akan diadakan peresmian patung monumen baru di alun-alun kota yang dimeriahkan langsung dengan sebuah pentas oleh murid-murid Nevermore. Si Kepsek yang saat itu sempat mendengarkan lantunan rebab si Wade memintanya untuk memainkan kembali saat pentas digelar nanti. Saat sudah sampai di kota Jericho, si Wade menghampiri si Sapphire seraya bertanya-tanya mengenai gambar yang ada di buku meskipun dia sendiri tidak tahu apa maksudnya. Kenapa bisa ada gambar si Wade di sana sedangkan buku tersebut sudah berumur 30 tahun. Namun dia tahu dengan sosok pria yang digambar, dia bernama Joseph Crackston, pendiri Jericho, salah satu orang penting di sana. Terlihat juga si Sarip di sana yang tidak lama datang wali kota Jericho bernama Walker yang ternyata adalah ayahnya si Mamat. Si Walcott juga mengingatkan si Sarip untuk tidak terlalu antusias, takutnya dikira kita senang dengan kedatangan orang buangan, dan si Sarip menyinggung sebuah siluman buaya putih yang berkeliaran di hutan pasti ada kaitannya dengan Nevermore, dan jelas itu dapat pembelaan dari si Walcott bermuka dua supaya berhenti untuk menuduh Nevermore yang ternyata itu karena Nevermore yang selalu mendanai dalam perkembangan dan pembangunan Jericho, termasuk gaji si Sarip. Singkat cerita, di saat yang lain sedang paciweh dengan kegiatan baksos, si Wade justru secara diam-diam masuk ke rumah pertemuan dengan berbagai macam koleksi artefak yang berhubungan dengan pendiri Jericho ditemani oleh si Eugene. Si Wade kembali menemukan lukisan yang terdapat orang mirip dengannya lagi dengan memegang buku yang sama yang ternyata buku itu ada di sana tapi hanya sebuah replikanya saja. Dan mereka pun harus ketahuan, tapi si Wade dengan watadosnya malah bertanya lokasi tempat yang ada di lukisan, tapi sayang dia tidak tahu karena masih baru di sana. Lantas si Wade pun pergi ke warung kopi untuk menemui si Tyler seraya bertanya lokasi rumah pertemuan sekitar tahun 1600-an. Si Tyler menjelaskan kalau bangunan itu masih ada tapi hanya tinggal menyisakan puingnya saja yang terletak di hutan Cobham.
Si Wade yang sangat-sangat gercep pun langsung aprak-aprakan ke dalam hutan yang ternyata di sana sudah ada penghuninya, seorang pria paruh baya yang mengusir si Wade dari sana. Dia mengklaim bahwasannya itu adalah tempatnya, tapi itu tidak jadi masalah. Dengan bantuan Siting membuat pria tersebut pergi dari sana, dan si Wade mencoba mencari petunjuk dengan ilmu dukunnya, memegang setiap benda di sana dengan tujuan supaya bisa menerawang apa yang telah terjadi di sini di kala itu. Tapi sayang, penerawangannya tak kunjung juga kecunghul, dan ketika hendak keluar, tiba-tiba penerawangannya pun muncul ketika si Wade memegang pintu dan terungkap siapa yang mirip si Wade itu. Dia bernama Goldie Adams, nama belakang yang sama dengan si Wade, masih dari keluarga Adams sepertinya karuhun si Wade, di mana dikala itu sedang terjadi diskriminasi dengan dalih si Goldie adalah ratu sihir dengan segudang ilmu hitamnya, memprovokasi para warga untuk mengadilinya dengan mengumpulkan semua orang buangan di kala itu, membakar mereka dalam keadaan hidup. Namun si Goldie sempat kabur dari sana melalui jalan bawah tanah, meskipun pada akhirnya harus ketahuan juga oleh si Joseph. Setelah kembali tersadar, si Wade mendengar suara dari luar seraya mengeceknya dari sela-sela pintu. Ya, lagi-lagi si monster hanya ngicupan si Wade saja tanpa melukai sedikit pun. Padahal si monster ini sangat barbar ya guys ya. Dan si Wade yang mengejar si monster menemukan fakta baru dari jejaknya yang berubah menjadi jejak manusia. Monster's human. Keesokan harinya puncak acara Baksos pun tiba, sebuah peresmian patung yang ternyata patungnya si Joseph, dan si Wade sepertinya sudah kong kali kong dengan Siting merencanakan sebuah rencana yang entah apa itu rencananya. Namun pada saat Pak Walcott meresmikan patung, terlihat Siting yang sudah bersiap untuk mengeksekusi dengan sebatang koreknya membakar sebuah sumbu yang menyala terus berjalan menuju patung si Joseph, dan yang terjadi Bu Kepsek pun adat-adatan ke si Wade, menuduhnya sebagai biang onar penyebab terbakarnya patung si Joseph. Namun si Wade membantah berani melakukan sumpah pocong kalau membuat patung terbakar bukanlah dirinya. Ya emang bener sih, orang yang ngebakar Siting. Si Wade nyinggung kejadian ratusan tahun lalu kalau si Bu Kepsek pasti tahu bagaimana orangnya si Joseph ini dan kenapa ikut-ikutan menutupi kebusukannya, di mana si Bu Kepsek ini punya pemikirannya sendiri, yaitu mulai babak baru menyatukan orang buangan dengan orang biasa. Pantesan Nevermore saat ini jadi investor terbesar Jericho ya guys ya, supaya bisa lebih dipandang dan dianggap. Tapi di sini lebih pintar dan benar si Wade kalau orang buangan sampai saat ini masih dibenci hanya disamarkan dengan basa-basi dan sebuah senyuman. Entah kenapa si pria tadi menjadi sasaran si monster, tapi kali ini aksinya dapat terpotret hingga ada jejak rekam digital yang membuat si Sarip seharusnya mungkin bisa lebih percaya dengan si Wade setelah melihat wujud monster sebenarnya pada sebuah foto. Dr. Kinbot tells me I should get out more. Si Wade secara diam-diam masuk ke ruang mayat untuk meneliti semua korban monster dan menyalin semua datanya. Sempat hampir ketahuan oleh si Sarip dan dokter forensik di sana, namun dia berhasil bersembunyi di tempat mayat, dan ketika semua sudah pergi, Siting yang akan mengeluarkan si Wade malah nawar 5 menit deui. 5 more minutes. Kembali ke Nevermore, terlihat ibu guru yang mengumumkan siapa yang mau menjadi panitia di pesta dan saripan weekend nanti. Jelas itu bukan hal menarik buat si Wade, tapi si Wade di sini menemukan kejanggalan, yaitu luka yang terdapat pada leher si Sapphire. Lantas sepulang dari sekolah, si Wade yang penasaran kembali apruk-aprukan hingga menemukan sebuah saung. Melihat si Sapphire keluar dari sana, dia pun masuk, dan si Wade yang urat karewasnya sudah putus tidak terkejut sama sekali setelah melihat lukisan si Sapphire yang sama persis dengan monster yang selama ini melakukan teror dan mengambil beberapa lukisannya. Namun saat keluar dari sana harus bertemu dengan si Sapphire, si Wade yang tidak ingin si Sapphire curiga, dan mungkin ini juga jalan satu-satunya untuk mendekati sang tersangka pembunuh berantai alias si monster yang si Wade kira itu adalah si Sapphire, seraya berkata kalau dia tidak sengaja melihatnya ke sini, dan terpaksa juga harus berkata kalau si Wade menginginkan si Sapphire untuk jadi pasangannya di pesta dan sarapan nanti. Oh my god!
Wednesday Adams is going to the Raven. Si Enid yang mengetahui kalau si Wade akan pergi ke pesta mengajaknya shopping untuk membeli sebuah gaun, tapi dia tolak dan pergi dari sana. Saat sedang berjalan, tidak sengaja si Wade menemukan sebuah gaun gotik membuatnya sedikit kasemsem, tapi dia tinggalkan karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu menemui si Sarip, memberikan sebuah temuan baru, bukan lukisan monsternya, melainkan kecurigaannya terhadap orang yang melukisnya. You bring me some concrete evidence, maybe we'll talk. Si Wade memajang salinan data korban beserta lukisan monster di tempat sarang lebahnya si Eugene, di mana si Eugene melihat satu lukisan yang tidak asing, tidak lain itu semacam sebuah sarang. Lantas si Wade pun masuk ke sana untuk memeriksanya, menemukan tulang belulang tapi bukan tulang manusia, juga sebuah rantai barogod, tapi yang dia bawa adalah kuku cakarnya si monster. Si Wade pun kembali ke saung si Sapphire untuk mencari sebuah benda yang bisa dicocokkan dengan DNA kuku tadi. Namun tiba-tiba si Sapphire kucunghul dan si Wade tanpa basa-basi langsung bertanya, bagaimana kau bisa melukis monster semirip itu? Apakah kau melukisnya sambil ngenteng? Si Sapphire yang merasakan itu tuduhan menjelaskan kalau akhir-akhir ini dia selalu dihantui dengan mimpi-mimpi anehnya. Alih-alih mau melupakan tapi tidak bisa, dia pun melukisnya hingga akhirnya tahu pada saat pertama kali memergoki si Wade itu semata-mata hanya untuk menutupi pengintaiannya, bukan mengajaknya untuk ke pesta. Get out! Meni asaku paciweh ningali si Wade bring kesana, bring kemari, sekarang udah di si Sarip lagi menyerahkan sebuah kuku monster dan darah si Sapphire untuk dilakukan tes DNA. Sementara si Wade yang sudah ketahuan dan sedang marahan dengan si Sapphire membatalkan pergi ke pesta seraya ngajak si Eugene untuk mengintai sarang tadi. Sedangkan di sisi lain si Ting lagi ngetik sesuatu, entah itu apa, tapi dia memberikan ketikan tadi ke si Tyler yang hanya urangah-erengih saja ketika membacanya. Pesta dan sarapan pun akan segera dimulai sementara si Wade yang akan pergi ekspedisi. Tiba-tiba ada yang datang di mana si Wade mengira itu adalah si Eugene, tapi yang datang ternyata si Tyler. Usut punya usut. Yang tadi diketik si Ting adalah sebuah undangan mengatasnamakan si Wade untuk mengajak si Tyler pergi ke pesta, yang meskipun sempat hulang-hulang karena tidak merasa, ditambah si Ting yang sudah menyiapkan kostum Nuharita yang si Ting culik dari toko, meskipun sedikit haneul si Wade tetap dandan. Dan tidak lama dari itu, datang juga si Eugene yang sudah bersiap untuk mengintai sarang si monster. Namun setelah melihat si Wade yang sudah dandan, ia pun paham dan akan pergi sendiri untuk melakukan pengintaian. Tapi itu dilarang si Wade karena terlalu bahaya dan akan melakukan pengintaian besok malam. Nekad sia Eugene tadi ungut-ungutan dilag-lag monster keh sia. Sedangkan di Raven, si Wade yang sedang menikmati joget gotiknya dengan diiringi lantunan musik DJ Kosipa yang sangat membahana. Kembali ke si Eugene yang melihat tiba-tiba ada orang turun dari mobil dan meledakkan sarangnya. Apakah monster adalah orang tersebut dan siapa dia? Pura-pura tidak tahu dulu dong. Sedangkan di pesta Raven juga terjadi keanehan dengan nyemprotnya air berwarna merah dari sebuah hidran fire gedung. Setelah dilamot, ternyata bukan darah, hanya sirup merjen. Di tengah kegaduhan dan kepanikan, penerawangan si Wade kembali muncul memperlihatkan si Eugene yang sedang dalam bahaya. Dan ternyata ulah dari semua itu adalah ulahnya Mamat and the Gang yang balas dendam akibat terbakarnya patung si Joseph. Sementara si Eugene yang apruk-aprukan sendirian di tengah hutan berlari sekencang-kencangnya karena terlihat seperti ada yang mengejarnya dan tiba-tiba... Entah bagaimana nasib si Eugene karena keesokan harinya merupakan hari kunjungan orang tua murid. Terlihat si Mamah yang sudah sampai di Nevermore. Dalam sambutannya, Bu Kepsek memberitahukan sebuah insiden yang menimpa salah satu muridnya, yaitu si Eugene. Yang ternyata, syukur alhamdulillah, si Eugene tidak sampai dikirim ke alam lain oleh si monster dan keadaannya pun sudah membaik katanya. Sedangkan si Wade berkata kalau si Eugene sedang koma dan merasa bersalah karena dia yang telah merencanakan pengintaian. Oh,
how we missed those accusing eyes and youthful Mereka menemui Bu Kepsek untuk menanyakan perkembangan si Wade yang dianggap si Kepsek kalau si Wade masih jauh dari kata normal dan tidak lulus dalam sesi terapis, menyarankan agar sesi dilakukan dengan dihadiri keluarganya. Namun dalam sesi tersebut justru malah terjadi ketegangan karena si Wade yang menyinggung masalah Gareth Gates dan kenapa si Sarip menuduh kalau si ayah adalah pembunuh. Si mamah menjawab kalau tuntutan itu sudah dicabut dan si ayah juga sudah dinyatakan tidak bersalah. Mereka paheras-heras beheng di mana si mamah yang tidak mau membahasnya sedangkan si Wade akan membongkar faktanya sendiri. Di sisi lain terjadi insiden bunuh diri di kamar mayat yang sempat si Wade ke situ dan ternyata yang bunuh diri adalah si Aki dokter yang waktu itu tidak bisa melihat CCTV karena saat itu Sitting mensabotednya dengan permen karet dan terungkap juga fakta baru bahwasannya si dokter bunuh diri dengan alasan merasa bersalah atas pemalsuan laporan kasus lama yaitu kasusnya si Gareth Gates. Si Sarip yang mengetahui hal itu langsung bertindak datang ke Nevermore yang sedang diadakan prasmanan. You're under arrest for the murder of Gareth Gates. Si ayah pun digondol di hadapan para murid dan walinya yang lain. Bak seorang kurir Shopee Express, si Wade yang menjenguk si ayah pun minta untuk diceritakan kronologi dari pembunuhan waktu itu. Si ayah menjelaskan kalau si Gareth bogohin ke si mamah. Dia salah mengartikan kalau kebaikan si mamah malah dia anggap sebagai kode yang padahal hanya baik sewajarnya saja dan itu membuatnya terobsesi hingga si mamah risih dan melaporkan pada Sarip di sana, yaitu yang sudah menjadi walkot sekarang. Tapi si Sarip yang cosplay jadi Pak Haji Bolot pura-pura tidak mendengar karena sudah dicocokkan Artos karena orang tua si Gareth yang kala itu merupakan orang penting di Jericho dan puncak kedajiannya yaitu pada saat pesta Raven. Si Gareth menyelinap ke sekolah melihat si ayah dan si mamah sedang beradu jigong. Cinta butanya membuat si Gareth kesurupan Alip Cepmek. Kamu zigong, kamu berzigong-zigong. Dia pun mencoba membunuh si ayah yang di saat itu hanya bisa bertahan tanpa melakukan perlawanan hingga akhirnya tidak si ayah sengaja menusuk si Gareth hingga mules. Disaksikan oleh si Bu Kepsek yang berada di bawah mendengar cerita si ayah ditambah ketulusan tapi dengan gelagat tidak biasa membuat si Wade percaya terpercaya dan langsung menemui si mamah minta untuk menceritakan kejadian 30 tahun silam. Jadi pada saat itu secara tiba-tiba muncul si Gareth di sekolah dengan muka gaalen, bibir berem-berem panen coklat, secara membabi bagong menghajar si ayah gemes yang tidak walakaya. Dan ternyata yang terjadi saat pencolokan, pedang saat itu dipegang oleh si mamah. Si ayah yang tidak ingin bebeknya jadi tersangka mengambil pedang dan nongolin diri seolah-olah si ayahlah yang telah mencolok si Gareth. Dari cerita si mamah, si Wade pun menaruh curiga dengan bibir berem-berem panon coklat si Gareth. Mereka pun langsung ngebongkar makamnya si Gareth buat ngebuktiin dugaan si Wade dan ternyata mayat si Gareth masih utuh meskipun sudah 30 tahun berlalu. Well. What do we have here? Tapi tiba-tiba aksi mereka harus kepergok oleh anak buah si Sarip. Gara-gara ketahuan nyongkel makam, mereka pun reunian keluarga dalam sel. Seperti biasa, si Wade sangat santuy dalam segala hal karena dia sudah berhasil mengambil barang bukti, yaitu salah satu cekernya si Gareth. Dilihat dari ceker tersebut, kalau si Gareth ternyata sudah keracunan cyanida saat minum kopi, itu artinya meski tanpa dicolok pun si Gareth sudah pasti almarhum. Dan ketika tidak sengaja, si Wade menyentuh ceker si Gareth tanpa cempal. Tiba-tiba penerawangannya kembali muncul pada saat detik-detik sebelum si Gareth kesurupan yang ternyata karena ulah bapaknya si Gareth yang membenci Nevermore nyuruh anaknya buat ngeracunin semua orang di Nevermore saat pesta Raven berlangsung, tapi racunnya keburu pecah di saku si Gareth saat adu mekanik dengan si ayah Gomez. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba mereka bisa molonyon dari sel menemui Pak Walcott yang dikala itu masih menjabat sebagai Sarip. Ternyata Pak Walcott sudah tahu kebenaran kematian si Gareth tapi harus nurut sama bapaknya si Gareth demi menjadi seorang wali kota, memalsukan semua penyebab kematian si Gareth dan melimpahkan semua kesalahan pada si ayah Gomez. Dengan berbagai macam desakan, Pak Walcott pun tidak punya pilihan selain menyambut tuntutan si ayah Gomez. All charges dropped. Saat menunggu kedatangan si ayah yang akan dibebaskan, giliran si mamah yang kerasukan si Alip Cepmek sedaya bertanya-tanya, sejak kapan kamu jadi dukun, cu? Punya usut penerawangan si Wade jauh lebih kuat ketimbang milik si mamah. Jadinya si Wade diperingatkan untuk berhati-hati dan sering-seringlah memberi hadiah untuk karuhunnya. Sorry about all this. I don't hold grudges.
only blood deaths. Akhirnya, si Sari pun minta maaf dan kasus ayahnya pun selesai dalam waktu singkat. Tidak seperti kasus sebelah yang sudah berbulan-bulan. Kasus apa film tersanjung tuh? Tinggal kasus sang monster nih yang belum merungkad dan hari kunjungan keluarga pun selesai. Seperti biasa mereka berpamitan. Sebelum pergi, si Mama selalu memberi sesuatu untuk si Wade. Kali ini berupa buku diare. Pada zaman-zaman si Mama masih sekolah di sana. Tapi ada satu foto yang membuat si Wade curiga, yaitu foto si Bu Kepsek saat cosplay jadi penyanyi dangdut yang sangat mirip dengan aslinya. Lantas si Wade pun menemui Bu Kepsek untuk menanyakan perihal itu. Karena si Wade ini adalah detektif top 1 global, si Bu Kepsek pun tidak bisa berkelit lagi dan akhirnya mengakui kalau dirinya bisa berubah-ubah bentuk seenak nasi goreng pakai pete. Jadi yang saat itu jadi si Rowan juga si Bu Kepsek sengaja melakukannya untuk menyelamatkan image sekolah, dan si Wade juga tidak bisa mengancamnya dengan melaporkannya pada si Sarip karena sudah mendapat persetujuan orang tua si Rowan. Di tengah adu bacot yang sangat sengit, tiba-tiba terdengar suara kegaduhan dari luar yang ternyata sebuah tulisan hujan api akan turun. Seperti apa hujan api itu guys? Lanjut part 3 ya. Gimana nih episode kali ini? Sudah mendapatkan pencerahan kah tentang siapa monster sebenarnya? Si Bu Kepsek sih sudah jelas ya, bukan dia pelakunya. Namun si Sapphire seolah-olah cerita selalu mengarahkannya kalau dialah sang monster itu. Dan biasanya itu bukan pelakunya karena pas sutradara menginginkan kita supaya tidak menyangka-nyangka, bukan bertanya-tanya. Lo mah itu karena udah tahu aja bang. Ya pura-pura tidak tahu aja dulu. Oke guys, buat kalian yang penasaran dengan kelanjutnya, suka dengan video yang jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye.